Shalom anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran ini, dipastikan dulu jangan sampai salah kelas. Video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 9 SMP. Apakah sudah benar semuanya yang sedang menyaksikan adalah murid-murid agama Kristen kelas 9 SMP? Kalau sudah, sekarang dipersiapkan semua bukunya, semua perlengkapan untuk kita belajar ya. Pertama, siapkan buku paket atau buku cetak agama Kristen. Kalau ada e-booknya juga tidak apa-apa, e-book agama Kristennya yang sudah Pak Sem bagikan di grup. Kemudian yang kedua, siapkan Alkitabnya karena kita pun akan belajar membaca ayat-ayat firman Tuhan. Yang ketiga, siapkan buku tulis dan atau juga buku tugasnya, sama aja ya. Buku tulis atau buku tugasnya, karena selama video pembelajaran ini akan ada soal-soal pertanyaan yang Pak Sem berikan satu persatu. Dan juga siapkan alat tulisnya. Kalau sedang disiapkan tidak apa-apa, di pause dulu videonya lalu disiapkan semuanya. Setelah itu dilanjutkan kembali. Baik, kalau sudah siap semua, kita akan memulai pelajaran ini dan membukanya dengan doa bersama-sama. Sikap doa yang baik walaupun Pak Sem gak lihat, tetapi Tuhan Yesus sedang melihat kita semua ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami bisa ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan yang masih Tuhan berikan. Mengampuni setiap dosa kesalahan yang masih kami lakukan sampai pada detik ini. Kami pun berdoa jika sebentar kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran agama Kristen. Berkati hamba-Mu, Pak Sem yang akan menjadi saluran berkat untuk anak-anak. Berkati juga setiap pikiran dan juga tanah hati anak-anak untuk mereka boleh menerima dan mengerti setiap firman, setiap pelajaran yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak. Sekarang dibuka yuk buku paket atau e-booknya. Kita masuk dalam bab 4, halaman 37. Yuk dibuka. Bab 4, halaman 37, kita masuk ya. Dalam pelajaran mengenai judulnya di situ gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Oke anak-anak, jadi di sini kita perhatikan dituliskan bahwa gereja harus bersaksi dan melayani. Bersaksi dan melayani adalah dua hal yang merupakan tugas gereja. Masih ingat ada 3 tugas gereja? Apa saja? Yang pertama, perhatikan ya. Pertama itu koinonia, yang berarti persekutuan jemaat dalam Kristus. Ya, walaupun banyak anggota tetapi satu tubuh. Kemudian tugas gereja yang kedua adalah marturia, yaitu memberikan kesaksian kebenaran melalui perkataan, terlebih lagi melalui perilaku kita. Dan tugas gereja yang ketiga adalah diakonia, yaitu pelayanan kasih kepada sesama dalam berbagai bentuk. Ya, tadi Pak Sem sudah jelaskan, sekarang ditulis di buku tulisnya atau buku tugasnya, soal nomor 1. Ditulis soalnya ya, jangan jawabannya aja supaya bisa dipakai untuk belajar nanti. Kalau Pak Sem terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 1, jelaskan 3 tugas gereja, tanda seru. Sekali lagi, jelaskan 3 tugas gereja, tanda seru. Ya, bukan disebutin doang ya. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Tetapi dijelaskan yang pertama ini maksudnya apa, yang kedua ini maksudnya apa. Oke, udah kelas 9, jangan malas nulis ya. Yuk, di pause videonya langsung dijawab soal nomor 1. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya, anak-anak. Sekarang bisa dilihat ya di buku paketnya halaman 38. Kita mau melihat ada berbagai pelayanan yang pernah gereja lakukan. Ya, mungkin anak-anak pernah melihat gereja-gereja yang melakukan pelayanan sosial ya. Jadi bukan hanya menyangkut kegiatan atau aktivitas jemaat-jemaat Kristen, tetapi ini menyangkut untuk masyarakat sekitar. Nah, di halaman 38 anak-anak nanti bisa baca ya. Ada beberapa contoh di sini. Pak Sem mau jelaskan pernah ada juga. Salah satu contoh yaitu Ketua Sinode
Gereja Kristen Indonesia, ya, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu Pendeta Albert Yoku STH. Beliau pernah menghimbau supaya semua gereja memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks yang beresiko. Ya, itu contoh yang pertama ya. Pelayanan sosial gereja kepada masyarakat sekitar. Juga ada contoh lain, anak-anak bisa lihat ya di halaman 38 nanti. Gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu korban tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ya, itu ya. Terus ada contoh lain juga nanti anak-anak bisa baca. Misalnya gereja Protestan di Indonesia bagian barat, Koinonia Kebonpala pernah menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar di Jakarta pada Januari tahun 2014. Ya anak-anak, jadi kita melihat gereja ini tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang terjadi antar umat Kristiani, tetapi lebih lagi harus memiliki kepedulian, sikap kasih kepada sesama kita yang di luar Kristen sekalipun. Ya anak-anak, jadi sekarang ditulis soal nomor 2. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 2, sebutkan 2 contoh pelayanan sosial yang pernah gereja lakukan di Indonesia. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 2, sebutkan 2 contoh pelayanan sosial yang pernah gereja lakukan di Indonesia. Tanda seru. Ya, itu soal nomor 2. Tadi sudah Pak Sam jelaskan beberapa contoh dan anak-anak bisa lihat di halaman 38. Tetapi ini soalnya anak-anak menyebutkan 2 saja. Ya, jangan males nulis ya, dijelaskan dan anak-anak harus pahami maksudnya. Oke, di pause videonya dan langsung dijawab soal nomor 2 tadi. Oke, anak-anak kalau sudah kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mau melihat buku paket atau e-booknya halaman 39 bagian C. Ya, coba kita buka Alkitab kita di situ di bagian bawah ya, di buku paket halaman 39 dibahas mengenai amanat agung. Ayo, masih ada yang inget gak? Coba kita buka Alkitab kita ya dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan anak-anak. Jadi ayat yang kita baca tadi merupakan amanat agung. Apa itu amanat? Pesan atau perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum pada saat itu Tuhan Yesus mau naik kembali ke surga. Anak-anak, kita melihat ya, amanat ini harus dilakukan oleh setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan lihat ya, apa yang menjadi amanat Tuhan Yesus. Dia ingin kita pergi menjadikan semua bangsa itu murid-murid Tuhan Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kita harus mengajari mereka dengan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Tidak lain adalah firman Tuhan. Dan kita tidak boleh lupa dalam menjalankan amanat ini, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya anak-anak, jangan lupa ya, itu tadi amanat agung yang sudah kita bacakan. Ya, dan sekarang kita juga mau melihat lagi buku paketnya halaman 40. Halaman 40 di bagian atas di situ pun dituliskan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pesan kepada murid-muridnya yang sampai saat ini pun
masih terus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya. Coba kita buka Alkitab kita lagi ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya anak-anak, pembacaan yang kita baca tadi, kira-kira maksudnya apa ya? Pesan apa yang kita dapatkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 tadi? Ya, jadi pesannya yang kita dapatkan adalah pada saat kita menerima Roh Kudus, kita akan memiliki kuasa untuk bersaksi ke seluruh dunia. Ya anak-anak, sekali lagi pesan yang kita dapatkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, pada saat menerima Roh Kudus, kita akan memiliki kuasa untuk bersaksi ke seluruh dunia. Ya anak-anak, pertanyaannya apakah anak-anak sudah menerima Roh Kudus dalam hati anak-anak semua? Ya, jika kita sudah punya Roh Kudus dalam hati kita melakukan setiap perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Apakah untuk melawan sesama kita? Untuk berperang, untuk tawuran? Tentunya bukan, tetapi kuasa untuk bersaksi ke seluruh dunia, menceritakan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Ya anak-anak, tentang hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang lanjut ya, ditulis di buku tulisnya soal nomor 3. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya dan ditulis pelan-pelan soal nomor 3. Sebutkan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan sebelum naik ke surga, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 3, sebutkan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan sebelum naik ke surga, tanda seru. Anak-anak, tadi kita kan bacanya di ayat, tetapi jangan hanya ditulis ayatnya ya, tapi yang penting ditulis isinya. Ya, tadi isinya apa aja? Karena itu ditulis dilanjutkan sampai akhir zaman, ditulis ya, itu adalah amanat agung. Ya, pesan atau perintah yang paling tinggi yang ingin Tuhan Yesus supaya kita lakukan sampai saat ini. Oke, di pause videonya dijawab soal nomor 3. Kalau sudah, tulis langsung soal nomor 4. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya ditulis pelan-pelan. Sebutkan pesan apa yang kamu dapatkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 4, sebutkan pesan apa yang kamu dapatkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tanda seru. Anak-anak perhatikan nomor 4 bukan disalin ayatnya ya, tetapi pesan apa yang anak-anak dapatkan, yang anak-anak mengerti. Tadi sudah Pak Sam jelaskan. Oke, di pause videonya langsung dijawab soal nomor 4. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya anak-anak. Ya, kita melihat lagi di buku paket atau e-booknya. Masih halaman 40. Ya anak-anak, jadi tadi kita melihat dari amanat agung, Tuhan Yesus ingin apa? Kita pergi, kita bersaksi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud menjadi murid Tuhan Yesus? Menjadi murid Kristus. Ya anak-anak, apakah cukup menjadi orang Kristen aja? Ya, di KTP kita atau orang-orang mengenal kita, oh dia orang Kristen ya. Atau kita cukup dibaptis saja. Oh, saya sudah dibaptis, berarti saya murid Kristus. Apakah seperti itu? Nah, kita akan melihat sebuah kisah ya anak-anak. Jadi kita melihat bahwa menjadi murid Kristus itu tidak hanya terbatas kita menjadi orang Kristen atau kita sudah dibaptis,
tetapi justru harus ada tindak lanjut. Ya. Kita harus memperdalam iman kita, mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud murid Kristus yang sejati. Kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, lihat ya di halaman 40 e-booknya atau buku paketnya paragraf ketiga. Ada seorang tokoh dan misionaris penting di Gereja Katolik Roma bernama Franciscus Xaverius. Ya, dia pergi memberitakan Injil di Maluku. Pada akhir April 1547 dia pergi ke Ambon. Lalu apa yang dilakukan di Ambon itu? Ya, dalam waktu yang singkat dia menyebarkan Injil ya, Franciscus Xaverius ini ke beberapa rumah orang Portugis dan juga ditemani remaja untuk menjadi penerjemahnya. Kan bahasanya beda ya. Kemudian kalau ada orang sakit atau ada anak-anak yang ingin dibaptis, ya Franciscus Xaverius ini dia mendoakan mereka, membaptiskan mereka. Ya, dan juga kedua anak tadi yang menemaninya, mendampingnya itu, mereka mengucapkan pengakuan iman rasuli dan dasatita dalam bahasa Melayu. Ya anak-anak, di sini yang kita melihat bahwa orang-orang desa di sana, ya mereka itu nggak ngerti bahasa Melayu anak-anak. Ya, dan juga kita melihat orang-orang di sana pada akhirnya mereka tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena apa? Mereka tidak mengerti lebih dalam. Mereka tidak belajar tentang iman Kristen secara mendalam. Ya, tadi mereka hanya tahu apa? Hanya tahu mengucapkan pengakuan iman rasuli dan dasatita. Bahkan mereka juga nggak tahu Alkitab. Ya anak-anak, di sini kita belajar bahwa sebagai orang Kristen, jangan sampai kita menjadi orang Kristen hanya rutinitas, pergi ke gereja atau ikut ibadah online, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, baca Alkitab, tetapi kita nggak tahu maknanya apa sih. Tuhan Yesus itu siapa sih dalam kehidupan kita? Ya. Kemudian sikap kita, perkataan kita sehari-hari tidak mencerminkan karakter Kristus. Justru yang Tuhan kehendaki, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita harus mengerti iman kita. Kita harus mewujudkannya dalam keseharian kita anak-anak. Ya, jadi masalah yang terjadi dalam kisah pemberitaan Injil Franciscus Xaverius pada akhir April 1547 di Ambon, tadi apa masalahnya? Masyarakat Ambon hanya menerima sedikit pemahaman tentang ajaran iman Kristen. Ya anak-anak, oleh sebab itu kita pun belajar melalui pemberitaan firman Tuhan di gereja, melalui pelajaran agama Kristen di sekolah, kita mau benar-benar memahami. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan ke guru agama, ke Pak Pendeta di gereja, atau mungkin kakak pembimbing rohani. Ya anak-anak, jadilah murid Kristus yang sejati. Ya, yang mengerti betul iman Kristen yang sesungguhnya dan mewujudkannya. Ya anak-anak, sekarang ditulis yuk soal nomor 5. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause ya videonya, ditulis pelan-pelan. Jelaskan masalah apa yang terjadi dalam kisah pemberitaan Injil Franciscus Xaverius pada akhir April 1547 di Ambon. Tanda seru. Sekali lagi, soal nomor 5, jelaskan masalah apa yang terjadi dalam kisah pemberitaan Injil Franciscus Xaverius pada akhir April 1547 di Ambon. Tanda seru. Yuk di pause, lalu ditulis ya jawabannya. Kalau sudah, kita lanjut lagi anak-anak. Sekarang kita mau melihat halaman 41. Ya anak-anak, di situ anak-anak bisa baca e-booknya halaman 41. Jadi kalau kita mengingat dalam kisah perjanjian baru kehidupan gereja perdana. Apa itu gereja perdana? Masih ingat ya, gereja bukan hanya gedungnya tetapi juga
Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, atau sekelompok orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, gereja perdana berarti gereja yang pertama kali, sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang pertama kali pada saat itu di kota Yerusalem. Ya, jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah kehidupan gereja perdana, mereka itu bersekutu dalam Kristus, saling mempedulikan dan melayani satu sama lain. Ya anak-anak, sekali lagi, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah hidup gereja perdana, mereka bersekutu dalam Kristus, saling mempedulikan dan melayani satu sama lain. Anak-anak, coba dilihat bagaimana dengan orang-orang Kristen pada hari-hari ini, termasuk anak-anak, termasuk Pak Sam. Apakah masih saling mempedulikan? Apakah masih suka bersekutu? Ya, bersekutu apa tadi dikatakan? Bersekutu dalam Kristus. Berarti ngumpul-ngumpulnya bukan buat main game, bukan buat mabar aja, tetapi dalam Kristus. Berarti kita membicarakan firman Tuhan, saling mendoakan. Ya anak-anak, kalau mungkin lagi pandemi bisa melalui virtual ya. Jadi bersekutulah, berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus juga, agar iman kita bertumbuh. Ya anak-anak, itu kehidupan gereja perdana. Sudah harus kita teladani sampai saat ini anak-anak. Ya, bagaimana kehidupan gereja Tuhan pada hari-hari ini? Coba anak-anak bisa baca ya halaman 41 tadi. Dikenal di negara India ada sebuah kaum yang bernama kaum Dalit. Ya, ingat ya, kaum Dalit. Kaum Dalit ini adalah orang-orang yang tidak berkasta. Ya, kasta itu seperti golongan masyarakat. Dikatakan ada yang tertinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Ya, Dalit ini dikatakan nggak berkasta, berarti mereka itu seperti sampah masyarakat. Ya, bahkan orang-orang di India menganggap mereka haram, najis. Ya, mereka sangat dikucilkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka boleh, orang-orang India boleh menyentuh kucing, boleh menyentuh anjing, boleh megang semua binatang. Tapi kalau menyentuh orang-orang kaum Dalit ini, itu sama saja dengan polusi. Waduh, parah sekali ya. Jadi kita melihat di sini anak-anak, orang-orang atau kaum Dalit di negara India yang sangat dikucilkan. Ya, berabad-abad, ratusan tahun mereka ditindas. Ya, dalam masyarakat India ini. Tetapi kita melihat pada suatu hari banyak dari kaum Dalit ini yang menjadi Kristen. Mereka berharap jika mereka menjadi Kristen, mereka akan diterima sepenuhnya dan tidak akan dibeda-bedakan lagi. Namun sayangnya, orang Kristen di India pada saat itu mereka masih memikirkan tentang kasta ya, tentang golongan masyarakat. Ya. Walaupun orang-orang Dalit sudah banyak yang menjadi orang Kristen, tetapi orang Kristen yang lainnya mereka masih memikirkan tentang kasta, sehingga mereka masih bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan, mengucilkan kaum Dalit ini anak-anak. Ya, sangat disayangkan sekali ya, padahal seharusnya orang Kristen, ya, murid Kristus, kita orang-orang yang percaya, harusnya kita memiliki sikap yang terbuka, yang tidak membeda-bedakan. Ya, jadi masalah orang Kristen, perhatikan, masalah orang Kristen yang terjadi terhadap kaum Dalit di negara India adalah apa? Orang-orang Kristen masih sulit menerima kaum Dalit dan masih memandang sistem kasta. Ya anak-anak, sekali lagi masalah orang Kristen yang terjadi terhadap kaum Dalit di negara India adalah orang-orang Kristen masih sulit menerima kaum Dalit dan masih memandang sistem kasta. Ya anak-anak, sekarang ditulis ya. Soal nomor 6. Soal nomor 6, kalau Pak Sam terlalu cepat, boleh di-pause dan juga ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 6, sebutkan pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah hidup gereja perdana, tanda seru. Soal nomor 6 sekali lagi. Sebutkan pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah hidup
gereja perdana? Tanda seru. Oke, di pause dan langsung dijawab kalau sudah. Soal nomor 7. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 7. Jelaskan masalah orang Kristen yang terjadi terhadap kaum Dalit di negara India. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 7. Jelaskan masalah orang Kristen yang terjadi terhadap kaum Dalit di negara India. Tanda seru. Ya anak-anak, kalau sudah kita lanjut lagi ya. Jadi kita melihat tadi gereja perdana atau gereja mula-mula ya, gereja yang pertama kali di kota Yerusalem, mereka sudah memberikan teladan bagaimana sikap hidup murid-murid Kristus, bagaimana sikap hidup orang-orang yang percaya yang seharusnya dilakukan sampai saat ini. Ya, harus mempedulikan sesama, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ya, bahkan kalau anak-anak melihat sekarang ya, dibuka lagi buku paket atau e-booknya halaman 43. Pada saat itu, karena gereja perdana ini, gereja perdana semakin lama orang-orangnya semakin bertambah, timbul sebuah masalah. Ya, masalah yang terjadi adalah apa? Janda-janda dari kaum Yahudi Helenis. Ya, janda-janda dari kaum Yahudi Helenis. Apa itu kaum Yahudi Helenis? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berbicara atau berbahasa Yunani. Ya, jadi berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya ya. Yahudi Helenis adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, perhatikan. Jadi masalah yang terjadi adalah janda-janda dari kaum Yahudi Helenis ini, mereka mulai kurang mendapatkan perhatian ya dari rasul-rasul, dari pemimpin gereja perdana pada saat itu. Ya, karena jumlahnya kan sudah banyak. Jadi pelayanan keseharian yang biasanya dibagikan kepada janda-janda ini mulai terabaikan. Pada akhirnya diangkatlah 7 diaken. Ya, 7 diaken gereja perdana. Namanya aja diaken, berarti tugasnya apa? Tugasnya seputar diakonia. Masih ingat tadi ya, diakonia, pelayanan kasih kepada sesama. Ya, perhatikan, jadi ada 7 diaken gereja perdana. Nanti anak-anak bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-6 ya. Nama 7 diaken itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ya, anak-anak, jadi mengapa sih sampai harus diangkat 7 diaken ini yang khusus? Ya, khusus menangani pelayanan kepada janda-janda itu anak-anak. Karena kalau kita belajar, ada kesulitan hidup janda-janda pada zaman gereja perdana ya di waktu itu anak-anak. Ya, perhatikan ada 2 kesulitan hidup janda-janda pada zaman gereja perdana. Pertama, mereka jarang mendapatkan warisan dari suami yang sudah meninggal. Ya, jadi suami yang sudah meninggal itu terkadang tidak memberikan warisan. Kalaupun ada, warisannya sangat sedikit. Dan juga kesulitan yang kedua, ya, janda-janda ini dianggap warga kelas 2 karena merupakan kaum Yahudi Helenis. Ya, sekali lagi karena mereka adalah kaum Yahudi Helenis. Tadi apa Yahudi Helenis? Orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka ini masih mendapatkan perbedaan perlakuan ya, dianggap warga kelas 2. Waduh, jadi itu ya 2 kesulitan hidup janda-janda pada zaman gereja perdana. Nah, sekarang ditulis ya, yuk. Soal nomor 8, kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause dan ditulis pelan-pelan. Soal nomor 8, sebutkan nama 7 diaken gereja perdana. Tanda seru. Di pause langsung dijawab. Soal nomor 9, kalau terlalu cepat di pause. Sebutkan 2 kesulitan hidup janda-janda pada zaman gereja perdana. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 9. Sebutkan 2 kesulitan hidup janda-janda pada zaman gereja perdana. Tanda seru.
Di pause langsung dijawab. Dan yang terakhir ya, nomor 10. Terakhir nomor 10, kalau Pak Sam terlalu cepat di pause ya. Sebutkan 2 pelajaran hidup yang kamu dapatkan melalui materi ini, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 10. Sebutkan 2 pelajaran hidup yang kamu dapatkan melalui materi ini, tanda seru. Jadi maksudnya dari pembahasan kali ini, yang tadi dari awal sampai sekarang dijelaskan, anak-anak sebutkan 2 pelajaran apa? Ya, 2 pelajaran hidup apa yang anak-anak dapatkan? Ya, ditulisnya jangan singkat-singkat, sudah kelas 9 harus bisa menjelaskan dengan baik ya. 2 pelajaran hidup. Oke, di pause langsung dikerjakan. Setelah itu kita mau tutup dalam doa ya bersama-sama. Yuk. Oke anak-anak, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa ada 10 nomor soalnya dan juga jawabannya ditulis. Setelah itu difoto dan dikirim ke Pak Sam untuk dinilai. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah menyelesaikan pelajaran pada saat ini. Berkati murid-murid kelas 9 yang telah belajar mengenai tugas-tugas kami semua sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya. Kami tidak hanya cukup dikatakan sebagai orang Kristen, tetapi ada tugas-tugas selain yang harus kami lakukan, yaitu pelayanan kami terhadap sesama, persekutuan kami dengan sesama umat Kristus, dan juga kami bersaksi tentang kebenaran tentang firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih kami telah menyelesaikan pelajaran. Kiranya setiap murid-murid bisa menumbuhkan iman mereka senantiasa lebih lagi percaya kepada Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.